dan diberikan kebaikan, keberkahan, rezeki, kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini saya melanjutkan materi. Kemarin bahasan kita berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, di mana ada 10 poin. Saya sampaikan 2, yaitu berkaitan dengan penjualan dan berkaitan dengan pembelian. Penjualan kaitannya dengan transaksi konsumen, bagaimana sistem informasinya di sistem ini, di bagian akuntansi. Kemudian bagian pengadaan, transaksi dengan supplier, dengan vendor, bagaimana sistem informasinya. Nah, kali ini saya hendak melanjutkan materinya berkaitan dengan sistem informasi manufaktur. Karena di dalam logistik, sistem informasi logistik dan operasi tidak lepas dengan sistem manufaktur. Oleh karena itu, bahasan kita hari ini adalah sistem informasi manufaktur. Saya stop share dulu. Stop. Ini adalah sistem informasi manufaktur, di mana di dalam manufaktur sendiri juga harus ada sistem informasinya agar dalam suatu perusahaan bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya sistem informasi dalam manufaktur sudah lama, kalau di ini ya, di industri-industri di luar negeri sudah lama. Nah, di Indonesia sendiri, ya begitu kita mengadopsi adanya internet, maka mulai sedikit-sedikit, satu persatu perusahaan sudah mengaplikasikan sistem informasinya. Ya, saya teringat dulu ketika zaman dulu, ketika belum ada internet, ya kita cari materi, kita cari bahan-bahan untuk tugas akhir skripsi, manual, kita harus datang ke perpus dan sebagainya. Saya masuk ke satu perpustakaan satu kampus, kemudian masuk kampus yang lain, dan seterusnya. Harus izin, harus hari tertentu, dan sebagainya. Kalau dulu. Kalau sekarang kan kita enak, lebih luas lah. Kita cukup dengan browsing. Nah, seolah-olah informasi di situ banyak sekali. Bahkan yang tidak kita ketahui lebih banyak dibandingkan yang kita ketahui. Informasi di dalam atau yang disampaikan via internet. Definisi sistem informasi manufaktur, yaitu sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan, yang pada dasarnya tetap bertumbuh pada input, proses, dan output. Ini definisinya. Ini satu definisi. Ada banyak definisi. Yang pernah saya baca bahkan ada 3 atau 4 dari beberapa literatur, itu definisinya beda-beda. Nah, ini saya ambil salah satu definisinya.
Jadi predikatnya di sini adalah bagaimana sistem informasi itu kita aplikasikan dalam manufaktur. Di situ ada input, proses, output. Nah, informasinya saling terkait antara input, proses, dan output. Inputnya tentu saja banyak ya kalau dalam industri. Ada bahan baku, ada tenaga kerja, kemudian ada informasi, ada modal, dan seterusnya. Nanti diproses, di lantai produksi, kemudian keluarlah output. Outputnya juga bisa lebih dari satu, tergantung pada perusahaannya. Ini adalah brand, logo, dan mereknya dari perusahaan otomotif. Tentu saja perusahaan otomotif akan lebih mudah kalau menggunakan sistem informasi. Akan dimudahkan. Jadi tidak hanya sekedar di awang-awang. Kayak kita punya ide desain tertentu gitu ya, desain tertentu, suatu otomotif, kalau hanya di kepala kita susah. Kita wujudkan. Nah, wujudkannya salah satunya dalam computerized. Nanti kalau computerized terhubung, ya dalam sistem informasi itu terhubung antara satu bagian dan bagian yang lainnya, maka ide itu akan lebih bagus. Karena ide mungkin dari desain kita yang kita bayangkan akan tertuangkan di komputer dan nanti akan dapat masukan di bagian-bagian lain. Misalnya kita di bagian R&D gitu ya, punya ide, Research and Development, punya ide, maka nanti bagian lantai produksi akan bisa ngasih masukan. Nanti bagian keuangan juga ngasih masukan. Bagian marketing juga akan ngasih masukan. Gimana? Demikian juga di lantai manufaktur. Lantai manufaktur ketika memberikan informasi produk yang bisa atau mampu mesin di lantai produksi hasilkan, nah, itu juga tersampaikan. Agar nanti bagian R&D juga akan menyesuaikan. Kira-kira desain seperti ini bisa atau tidak dikerjakan di lantai manufaktur. Karena tidak semua desain itu bisa dikerjakan di lantai manufaktur. Jadi itu keterbatasannya. Jadi tidak semua desain bisa diaplikasikan. Ya orang desain bisa saja membuat yang macam-macam bisa saja mudah. Tetapi di lantai manufaktur nanti di situ ada pembatasnya. Karena mesinnya tergantung kemampuannya, bisa tidak dia membuat seperti itu. Ini ada 90 merek brand mobil ya. Share screen-nya belum berpindah, Pak. Belum berpindah. Ini gambarnya ini brand, bukan Chandra. Kalau di saya masih di sistem informasi manufaktur. Oh iya toh. Saya coba tak geser lagi. Sekarang Chandra gambarnya brand. Masih sama itu, Pak. Masih sama ya? Aduh, nggak bisa berarti. Baik, saya ini dulu ya. Saya keluar dulu ganti laptop kayaknya. Ini nggak bisa kayaknya. Apa tak anu dulu ya, tak simpan dulu ya, coba ya. Belum di slideshow gitu Pak, PPT-nya Pak. Belum slideshow. Iya. Kalau Bapak sudah men-slideshow kan, kalau tetap nggak mau berarti memang filenya mungkin Pak. Oh iya, saya sudah slideshow ini. Oh, memang nggak tampil kok Pak, memang tetap di awal. Tampilan saya fotokan ya, nanti saya akan. Jadi sekarang yang ada di depan saya ini, depan saya, atau lihat dari kacamata saya akan juga kelihatan. Tampilan di ini, kalau lihat dari kacamata saya kan mantul ini. Mantul ini, saya perlihatkan. Tampilan depan saya ya. Ini udah berapa menit ini? Tampilan depan saya seperti ini. Itu sudah saya anukan di. Coba saya tutup ya. Kalau enggak saya ganti laptop. Mungkin ini enggak bisa memang laptopnya.
Saya tutup dulu, stop share. Kemudian saya coba simpan coba ya. Sistem manufaktur saya coba simpan di My Document. Oke. Ini saya tutup dulu. Yang My Document saya buka. Sebentar ya, saya coba tampilkan kalau memang nggak bisa juga. Ini saya ganti laptop. Ini kelihatan tampilan PowerPoint-nya? Halo? Sudah, Pak. Kelihatan. Saya slideshow ya. Coba ini slideshow. Tampilan slideshow? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Masih loading. Oh iya, lambat ya. Sudah ada yang tampil slideshow-nya? Masih sama seperti yang tadi. Tampil definisi sistem informasi? Definisinya? Belum? Belum. Belum juga. Tampil merek-merek, brand? Belum juga, Pak. Enggak, oh iya. Oke. Saya tutup ya. Baik, stop share. Saya ganti laptop aja. Maaf ya. Saya ganti laptop. Saya tutup dulu.
Tes, suara saya bisa diterima? Bisa ya? Jelas? Atau ketumpuan suara lain? Jelas, Pak. Jelas, Baik, Pak. ya. Baik. Kalau ketumpuan suara lain tolong sampaikan. Soalnya di beberapa ruangan pada ngajar juga. Beberapa ruangan yang dekat saya. Baik, saya lanjutkan. Kelihatan slide saya? Gimana? Lihat. Terlihat ya. Ini sekarang saya akan masih berputar-putar. Sekarang saya mencoba slideshow. Slideshow-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Saya pakai ini aja. Ya, lebih fokus. Baik, ini yang berikutnya ini definisi kelihatan berganti. Definisi Lihat, sistem kelihatan nggih? Definisi sistem informasi manufaktur ya kelihatan. Jadi predikatnya di sini sistem informasi di dalam manufaktur itu nanti akan melibatkan input, proses, output di lantai produksi. Kemudian ini ada 90 merek mobil di seluruh dunia. Nah, tentu saja untuk mendesain mobil itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan computerized. Dan akan lebih tersampaikan dengan cepat kalau kita gunakan sistem informasi. Di mana antar satu bagian dengan bagian yang lain terhubung. Dari lantai produksi terhubung dengan R&D, terhubung dengan marketing, terhubung dengan maintenance, terhubung dengan logistik, dan seterusnya. Ini kemudian komputer dalam manufaktur. Yang pertama, jadi ada 3 bagian di sini. Komputer dalam manufaktur. Yang pertama yaitu CAD. Atau biasa kita sebut dengan AutoCAD. Di mana komputer untuk desain CAD atau ada yang menyebutkan dengan CAE, Computer Aided Engineering, digunakan untuk membantu dalam perancangan produk yang akan diproduksi. Jadi kita gambar, kemudian bisa kita printer, bisa kita cetak. Dan sekarang juga sudah ada beberapa printer ini ya, 3D printing. Jadi printer 3 dimensi. Walaupun skalanya kecil, merupakan miniatur. Kalau kita besarkan, ya bisa saja kita membuat printer atau mencetak yang besar. Sama seperti kalau printer di rumah. Printer di rumah, ya kertas HVS. Ukurannya folio, bisa. Ukurannya ini A4, bisa. Tapi kalau misalnya ukuran A0, A1, maka kita harus ke printer yang khusus. Nah, sama seperti ini. Printer 3D juga gitu. Ketika kita sudah mendesain dari CAD, nah, kemudian kita bisa juga inventor, juga bisa.
CAD memang lebih dikenal lebih dulu ya ketimbang Inventor. Tetapi sekarang mulai banyak Inventor yang digunakan. Ada beberapa yang sudah menggunakan Inventor dibandingkan CAD. Entah pertimbangan satu hal, jadi ada dua ini. Terutama yang pernah dikunjungi itu di ini, di perusahaan aluminium SP, CV Aluminium SP. Dia mendesain barang-barang atau benda-benda dari aluminium. Nah, menggunakannya Inventor yang digunakan untuk software-nya. Tapi di sini di dalam materi ini yang disebutkan adalah AutoCAD atau CAD. CAD pertama muncul dalam industri tahun 60-an. Tentu saja di luar negeri ya. Di luar negeri muncul. Karena di Indonesia mungkin ini baru komputer yang skala besar itu. Komputer tidak sepraktis sekarang. Komputer sekarang ya identik kayak handphone itu. Handphone itu sekarang ya kayaknya kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dari segi kapasitasnya, dari segi ini sudah mulai menyaingi ya netbook atau notebook. Mulai menyaingi ya. Entah nanti suatu saat antara komputer sama handphone mungkin susah dibedakan. Karena ada handphone yang ini bisa kita gunakan seperti ini. Komputer. Kalau kita lihat ini perkembangan ke depan itu handphonenya memang kecil, diletakkan gitu. Tapi akan menampilkan nanti layar. Layar itu munculkan sinar. Jadi handphonenya ditidurkan di meja gitu ya. Misalnya handphonenya ditidurkan di meja, ini nanti dari samping akan muncul keyboard. Cahaya itu, cahaya keyboard. Cahaya mirip keyboard. Kemudian di atasnya handphone kita, karena handphone kita ditidurkan. Diletakkan di meja itu, ditidurkan, maka di atasnya handphone akan muncul kayak layar sorot gitu. Kayak layar sorot, tampilan kayak ini layar laptop kita gitu. Nah, kita di keyboard yang cahaya gitu, walaupun itu meja, tapi ada tampilan ini. Nah, kita ketik di situ bisa. Kita geser di situ bisa. Kalau biasanya di pameran itu ya, viewer untuk proyektor itu. Jadi kalau misalnya ada layar kain, kemudian proyektor kita itu kita hidupkan, proyektor yang dipamerkan yang dulu banget, pamerkan gitu, maka kita nggak usah memencet tombol-tombol yang ada di laptop kita. Ya memang laptop kita terhubung dengan proyektor itu sehingga proyektornya nampilkan layar seperti ini. Kita untuk menggeser, ganti halaman dan sebagainya cukup menyentuh layarnya. Ya layarnya dari kain itu ya, dari kain atau layarnya di tembok gitu. Kita geser hanya nyentuh di temboknya itu, kita geser-geser nanti akan menggeser. Itu dulu pameran yang dulu ya. Kalau di Jogja itu di JEJ itu ditampilkan gitu, nah, digeser-geser gitu dari layarnya, nggak usah ke laptopnya, kita nggak usah ke laptop ini, cukup kita presentasi dekat layarnya, entah layarnya itu tembok atau kain, nah kita geser dari kain itu, set gitu, bisa geser, kita gerakkan. Nah sedemikian rupa. Jadi mungkin suatu saat susah antara handphone sama komputer itu dibedakan. Ini CAD, contohnya AutoCAD, mendesain mesin. Nah, Pak Ari biasanya ngajarkan gambar, menggunakan CAD. Kemudian selain CAD, di dalam manufaktur kita juga menggunakan CAM, komputer dalam manufaktur, computer aided manufacturing. Jadi bagaimana komputer itu kita sinergikan, kita padukan dengan mesin. Kita padukan dengan mesin. Misalnya memproses sesuatu, kita tinggal desain, mau ngepak kemasan saset, tinggal kita setting, ngepak saset. Kita misalnya mau ngepak ini, ukuran 1 liter, kemasan packing 1 liter, maka kita tinggal setting. Maka jalan, mesinnya jalan.
Seperti itu. Jadi menyatu antara komputer dengan mesin. Kalau tadi berkaitan hanya desain. CAD. Kemudian sekarang ketika komputer kita padukan dengan mesin, nah bisa menjalankan mesin itu. Yang biasa kita sebut dengan sebagai automasi. Otomatis. Automation. Dalam tahapan ini, era industri, otomasi ini masuk di dalamnya. Otomasi masuk dalam 3.0. Belum 4.0. Jadi kalau otomasi, kalau kita melihat mesin otomatis, di mana mesin terhubung dengan komputeris, maka itu masuk dalam era industri 3.0. Kalau 4.0 itu yang sudah terhubung dengan era digital, dengan internet. Kita nggak bisa misalnya melompat. Kalau mesinnya tidak otomasi langsung, misalnya mesinnya manual, bukan manual ya, dikerjakan menggunakan mesin, tapi settingannya jalankan, hidupkan, dan sebagainya itu, nah ada orangnya yang mengendalikan di situ, bukan komputeris. Maka itu masuk dalam era industri 2.0. 2.0. Nah, melompat kalau misalnya menjadi 4.0, melompat. Nah, kita kalau hendak menjalani era industri atau di perusahaan kita itu hendak mengejar era industri 4.0, mau tidak mau harus melewati otomasi. Kita nggak bisa, misalnya kita mengkode orang gitu ya, kita SMS atau kita WA orangnya, tolong mesinnya dijalankan. Nah, itu berarti nanti orangnya yang di sana di pabrik tempat yang berbeda baru jalankan. Itu bukan 4.0. Karena apa? Belum otomatis. Masih dijalankan manual. Jadi kita harus otomatis dulu, baru nanti era industri 4.0. Di mana internet sudah dimasukkan dalam manufaktur. Jadi cukup mengendalikannya jarak jauh aja. Kita gunakan IoT, Internet of Things, IoT. Kalau kakak angkatan penelitiannya untuk pakan ikan menggunakan IoT, untuk mengecek kadar air menggunakan IoT, dan beberapa yang lainnya. Contohnya untuk pakan ikan dibuatkan ini, Arduino, pasangkan Arduino, kemudian pakan ikan tertentu nanti akan disemburkan ketika ada perintah lewat handphone kita. Walaupun kita tidak ada di tempat, selama kita bisa masih mendapatkan sinyal untuk memerintahkan, maka bisa disemburkan. Nah, kakak angkatan penelitiannya itu IoT. Kemudian ada juga yang ini, ngecek kadar air. Punyanya Santra. Kalau yang itu pakan ikan itu punyanya Deki. Punyanya Deki, kalau yang air itu punyanya Santra. Dia mengukur kadar air. Nah, kesulitannya pada saat itu yang menjadi latar belakang penelitiannya yaitu ini. Ketika kita menghadapi sungai yang lebar atau pegawai yang ini mengecek kadar air di sungai yang lebar, maka ketika petugasnya di satu sisi sungai, maka dia tidak bisa ngecek sisi yang lain. Nunggu ada jembatan dulu penghubungnya. Kalau ada jembatan, nah baru bisa menyeberang. Kalau tidak ada jembatan, karena sungainya lebar, susah ambil sampelnya. Padahal harus ada di satu sisi dan harus ambil sampel yang merata. Oleh karena itu, kakak angkatan merancang model kapal-kapal gitu untuk ambil sampel. Bisa dikendalikan pakai handphone. Kita geser ke titik tertentu, nah kapalnya akan bergeser sana. Nanti ambil sampel. Pindah lagi ke tengah sungai, yang dalam bisa ambil. Nah, kalau hanya menggunakan manual susah, kita pakai tongkat pakai terlalu jauh karena sungainya lebar. Maka dicari solusinya.
Nah, ini adalah komputer aided manufaktur. Kemudian yang ketiga, berkaitan komputer dalam manufaktur, yaitu robot. Kalau tadi mesin, ya mungkin masih sederhana ya. Kita ngisi, kita ngepak. Nah, prosesnya sederhana itu. Tetapi kalau sudah menggunakan robot, itu sifatnya sudah lebih kompleks prosesnya. Seperti gambar itu, kalau kita gunakan robot, ya memang kita computerize. Kita harus program. Nah nanti jalan. Kalau tahapannya mesin, memang kalau yang mesin biasa, itu tahapan yang ya mungkin tahap awal ya, hendak menuju robot. Kemudian tahapan berikutnya yaitu mesin CNC. Ya kita program. Kita jalankan program, misalnya kita gunakan G-code gitu, kita gunakan kode G-code, G10 sekian perintahnya, G20 ini, G30 ini, sebagainya. Kita buat perintahnya, kita jalankan. Kalau nanti ini ada yang tumpang tindih atau yang ini dianggap salah oleh komputer itu, maka tidak akan jalan, akan bunyi. Berarti program kita ada yang salah. Nanti kita benahi. Kalau misalnya benar di running ini, maka oke, dia akan jalan. Misalnya yang bubut itu ya, bubut. Membuat ini, buat pionnya catur misalnya. Maka dibubut, akan jadi pion catur. Asal program kita benar. Kalau program kita salah, maka komputer akan ingatkan kita. Akan keluar suara bunyi. Sebagai tanda program kita salah. Nah, itu mesin bubut. Apakah bisa dinyatakan itu robot? Kayaknya masih belum. Nah, batasannya seperti apa yang dinyatakan robot? Belum ada batasan ya. Antara mesin proses yang tadi saya ceritakan, ngisi, kemudian ngepak, apakah itu disebut robot? Masih disebut mesin pada saat itu. Kemudian mesin CNC, apakah itu dinyatakan robot? Belum juga. Baru robot itu, nah dinyatakan robot seperti gambar ini. Kalau misalnya dia ngelas gitu ya, ngelas. Atau dia masang baut di otomotif. Ngelas, masang baut, kemudian ngecat, nyemprot cat, dan sebagainya. Nah, itu biasanya disebut lengan robot. Mungkin prosesnya ini ya, saya nggak tahu detail tadi, saya nggak bisa menjelaskan. Mungkin sudut ini kerjanya lebih luas, maka itu yang membedakan antara mesin yang biasa, sederhana, mesin CNC, dan robot. Jadi kalau mesin biasa tadi saya ceritakan yang ngisi, kemudian yang ngepak, packing, ya udah jalan mesin itu. Ngisi, ngepak, tapi nggak dinyatakan sebagai robot. Ya mesin biasa. Kemudian yang berikutnya CNC. Kalau tadi mesin, nyatakan manual aja. Jalan, jalan, berhenti, berhenti, dan sebagainya. Kalau mesin CNC, itu lebih kompleks, diatur. Seperti di YPTI itu, membuat tutup botol dan sebagainya dari plastik, tutup botol plastik atau tutupnya bensin pada mobil, entah mobil Xenia, Avanza dan sebagainya, tutupnya itu gunakan mesin CNC. Diprogram lebih kompleks. Tapi apakah itu disebut robot? Kayaknya masih belum mesin CNC. Masih dinyatakan mesin CNC. Tapi kalau yang ini, yang bekerjanya lebih ini ya, lebih kompleks dibandingkan mesin CNC, baru itu dinyatakan lengan robot. Mungkin suatu saat lagi nanti berkembang lagi. Jelas berkembang, jelas. Ini mengurangi biaya pekerjaan yang berisiko. Terutama untuk yang pekerjaan berisiko akan digantikan robot. Ini gantikan robot biar ya manusianya aman. Biar aman. Pendekatan mengelola manufaktur, di sini ada A, B, C, D, E. A sampai E. A, reorder point. B, MRP. MRP di sini adalah Material Requirement Planning. Kemudian C, MRP 2. Kalau di sini material, kalau di sini manufaktur. Manufacturing Research Planning. Kemudian yang D, Just in Time.
Kemudian E, Computer Integrated Manufacture. Ada 5 pendekatan mengelola manufaktur. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, reorder point. Reorder point sama seperti di logistik. Sistem poin pemesanan kembali. Poin atau titik pemesanan kembali. Reorder point. Reorder point adalah keseimbangan yang ada pada yang memicu pemesanan untuk menambah stok. Begitu pada titik tertentu, kita harus pesan, ya pesan. Karena kalau tidak, kita akan kehabisan. Kemudian konsep ketika stok habis bisa dikarenakan oleh proses produksi. Bahan mentah atau karena aktivitas penjualan barang jadi. Yaitu keseimbangan turun sampai 0. Penambahan stok kembali datang dari pemasok dan keseimbangan yang ada balik ke tingkat tertinggi. Nanti gambarnya ada, tingkat reorder point. Ini perusahaan mengantisipasi kosongan stok dan melakukan pesanan sebelum terjadi kosongan stok. Kita gunakan apa? Seperti stok. Tingkat stok pengaman. Kita namakan dengan safety stock. L kalikan U, lead time kalikan angka penggunaan. Lead time-nya berapa? Lead time-nya 2 hari. Maka penggunaannya per hari berapa? Kita kalikan. Penggunaan per harinya 100, lead time-nya 2 hari, maka 2 kalikan 100, 200. Harus pesan. Kalau tidak kita kehabisan. Karena seharinya 100. Sehari 100, 100, 100. Kalau kita terlambat, maka kita kehabisan stok. Kehabisan bahan baku. Kehabisan produk permintaan konsumen. Kita tambah dengan S. Ini poin pemesanan kembali. Jadi kalau tadi 100, kemudian ini lead time-nya 2, 200 ditambah safety stock-nya berapa? Kalau safety stock-nya 50, maka 200 tambah 50. Pada titik 250 harus pesan kembali. Kalau tidak, maka akan ini menggunakan safety stock. Padahal di teori, di atas kertas, kita dilarang untuk menggunakan safety stock. Di teorinya, di atas kertasnya. Tapi di realitanya nggak masalah. Kita stok misalnya ini, sudah LU-nya 2, U-nya 100, 200 tambah 50. Kita sudah stok 250. Ternyata customer pada 2 hari itu, jadi kita sudah pesan. Pada 2 hari menjelang stok kita habis, LU-nya 0, hari pertama ternyata permintaan nggak 100. Permintaannya langsung 200. Maka LU-nya akan habis karena ini 2 kalikan 100, 200. Maka ini akan habis. Tinggal safety stock. Itu padahal hari pertama menjelang kita menerima stok baru karena sudah pesan. Maka hari keduanya saat produk akan datang, stoknya misalnya ada permintaan 40. Maka keluarkan aja safety stoknya. 40, nggak masalah. Ada permintaan 70. Padahal ini tadi 50. Keluarkan aja 50. Lebih baik kita mengecewakan 20 daripada mengecewakan 70. Keluarkan. Kalau real. Tetapi kalau baru rancangan, baru ini perencanaan, baru ini hitam di atas putih, baru di atas kertas, nggak boleh kita menggunakan safety stock. Tapi nanti realita di lapangan oke saja. Jadi berbeda antara rencana. Tapi alangkah baiknya kalau rencana itu memang sesuai, realita sesuai dengan rencana. Alangkah baiknya. Pinginnya manusia kan gitu. Realitanya pingin rencananya, sesuai dengan rencananya dia. Pinginnya manusia. Tetapi yang namanya realita itu tidak bisa. Tetapi masih mending punya rencana daripada tidak punya rencana. Ini gambarannya. Misalnya di sini ada safety stoknya 20. Ini titik nolnya di sini. Garis yang paling bawah ini 0. Kemudian tingkat atasnya ini 20. Safety stock. Kemudian mulai dari 0, nah ini 100 unit. Yang paling atas ini 100 unit.
Maka yang digunakan berapa? Maka 100 kurangi 20. Maka 80 yang digunakan ini. Ini 80. 80 yang digunakan. Maka 80 digunakan, begitu sampai 20 harus datang stok yang baru. Karena 20 ini adalah safety stock, tidak boleh digunakan. Datang. Kita datangkan berapa? Datangkan lagi 80, bukan 100. Jadi order point-nya, nanti EOQ-nya pesannya adalah 80. Nanti 20 tambah 80 ketemunya 100. Jadi tingginya sama. Gunakan lagi turun. Kemudian kita perhatikan di sini, pada titik nilai produk itu jumlahnya tinggal 20 unit dan harus datang produk baru, ini pada kelima waktunya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maka persatuan waktu ini berapa satuan waktu? Maka kita hitung 100 ini tertingginya dikurangi safety stock, maka ketemunya 80. Jadi tingginya ini selisihnya 100 dengan 20 ini, selisihnya ini adalah 80. 80 dibagi 5. 5 itu dari 5 satuan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 5, ketemunya 16. Karena lead time-nya 2, maka ini 2, 1, 2. Lihat ini, 2. Ini adalah lead time. 2 satuan waktu dari tingkat 20 ini. 2 satuan waktu. Maka 16 kalikan 2, 32. Maka kita pesan kembali berapa? 32 ditambah dengan 20. 20 itu tingginya 0 sampai ini safety stock. 32 itu adalah 20 ini unit sampai dengan 52. Oleh karena ini di sini 32 tambah 20 52. Jadi di sini adalah 52 kuantitinya. Jumlahnya 52 kita harus pesan. Agar nanti pada tingkat produk itu 20 sudah datang produk baru. Terus seperti itu. Gampangannya atau mudahnya seperti ini. Apakah mesti harus ada seperti stok? Tidak harus. Contohnya apa? Ya orang jual gorengan atau makanan-makanan tradisional. Nggak perlu safety stock. Nggak perlu stok pengaman. Misalnya jualan jajan, kue pasar atau jajan pasar. Nggak usah safety stock. Jual aja semuanya. Jual. Ada 20 di titik 20, jual 20. Habis ya habis. Ada konsumen minta, iya bilang aja habis. Kalau misalnya sisa, ya nggak apa-apa sisa. Karena jualan memang fluktuatif. Tidak bisa sama terus. Perencanaan keperluan bahan, ini MRP. Tadi ROP ya, order point. Yang pertama ini, order point A. Kemudian berikutnya adalah MRP, atau MRP 1 di sini. Ini MRP 2, just in time chip. Kita masuk yang B, MRP. Material Requirement Planning. MRP adalah program yang digunakan untuk menganalisis jadwal produksi yang akan datang, menyangkut kuantitas, tanggal bahan. Saya kira ini sudah dijelaskan di ini ya, perencanaan dan pengendalian produksi. Mata kuliah perencanaan pengendalian produksi sudah dibahas berkaitan dengan MRP. Jadi saya nggak perlu detail di sini. Unggul, MRP lebih unggul dibandingkan ROP. Kenapa? Ya memang yang namanya ROP itu tidak bisa melihat permintaan yang akan datang. Order point. Dia memang bisa melihat permintaan 1 tahun sebagai acuannya. Tetapi per periode-periodenya tidak digambarkan di situ. Sedangkan MRP, periode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya digambarkan. Maka dia lebih unggul MRP. Untuk menjadi terjadinya kekosongan stok. Tapi bukan berarti ROP itu lemah, tidak. ROP tetap digunakan. Untuk apa? Order kembali.
untuk menentukan order kembali, order point. Di sini maka menegasikan perjanjian pembelian. Ini contohnya MRP, hitungannya seperti ini. Kalau masih ingat dulu, saat ini di mata kuliah P3, ini projected on hand-nya tulis di sini. Ada lot size-nya, itemnya, low level code, lead time. Kemudian manufacturer research planning, MRP 2. Kalau tadi MRP 1 itu melibatkan material. Kalau MRP 2 melibatkan tenaga kerja atau melibatkan jam mesin atau sumber daya yang lainnya. Karena namanya resources planning. Butuh sumber daya apa, itu dimasukkan dalam MRP 2. Kalau MRP 1 material, khusus material. Part, komponen. Nah, ini MRP 2, hardware, software. Manfaatnya MRP 2, penggunaan sumber lebih efisien, perencanaan prioritas produksi lebih baik, pelayanan pelanggan yang meningkat, moral pekerja yang meningkat, informasi manajemen lebih baik. Ini MRP 2. Berikutnya just in time. Seperti yang saya sampaikan, biasanya just in time itu diterapkan oleh Toyota di Jepang. Dia menghilangkan stok. Kalau namanya itu just in time, bukan berarti yang tepat itu hanya waktunya. Tidak. Kalau ada orang yang menyatakan. Tetapi ketepatannya tidak hanya waktu, tetapi juga jenisnya. Jadi produk yang dipesan itu jenisnya apa? Macamnya apa? Itu juga tepat. Tepat juga dari segi jumlahnya. Just in quantity-nya, jumlahnya, kuantitasnya. Jadi ketika disebutkan just in time, bukan berarti hanya tepat waktu saja. Produknya ternyata beda yang dipesan. Jumlahnya tidak sama, enggak. Sudah masuk include atau include di dalamnya adalah jenisnya tepat, jumlahnya juga pas. Kadang ada orang yang mengistilahkan yang lainnya. Bukan just in time, tapi just in quantity misalnya. Atau just in produknya. Padahal kalau just in time sudah masuk itu dalamnya. Kemudian arus material lebih cepat menggunakan just in time. Karena modelnya model tarik. Seperti nanti di poin ini. Menarik. Arus materialnya lebih cepat. Karena biasanya perusahaan itu umumnya modelnya dorong. Dari lantai produksi awal A selesai, maka akan menuntut B proses juga. B selesai, menuntut C dan sebagainya, mendorong. Kalau Kanban atau dalam sistem just in time itu permintaan. Dari produk jadi minta ke bagian packing. Packing minta ke bagian lantai produksi. Lantai produksi minta dan sebagainya. Jadi sifatnya adalah menarik. Ukuran lot kecil. Jelas, just in time itu lotnya kecil. Karena beli satu aja akan dilayani satu. Beli 11 akan dilayani 11. Ini ekstrimnya ya. Tapi Toyota nggak gitu. Walaupun dia menerapkan just in time, ini kapasitas produksinya tetap tinggi. Kapasitas produksinya. Tetapi jangan ini digunakan untuk semua perusahaan. Ini akan digunakan oleh perusahaan yang sudah mapan. Jalannya produksinya sudah ajak. Permintaannya sudah banyak.
Kalau ini diterapkan pada industri kecil, hancur. Udah nggak usah buat karena nggak ada permintaan. Udah buatnya 3 saja karena permintaannya 3. Sulit kita. Kalau perusahaannya kecil, permintaannya nggak ajak, kita pakai sistem just in time. Ya nggak bisa. Just in time itu bisa jalan atau perusahaan bisa menjadikan just in time ketika customer-nya sudah banyak yang loyal. Permintaannya sudah banyak dan relatif tetap ajak, relatif rutin. Maka dia menerapkan just in time cocok. Kemudian selain ukuran lot kecil, waktunya. Waktunya juga ikuti. Permintaan untuk besok, ya besok kalau disanggupi. 2 hari, jika disanggupi, ya 2 hari harus. Tepat waktunya. Just in time. Sesuai dengan namanya just in time, maka waktunya tepat juga. Kemudian bandingkan just in time dengan pengolahan online dan MRP dengan batch. Just in time lebih mengacu pada kebutuhannya berapa. Sedangkan MRP, lihat lot size-nya. Mau produksi, lihat lot size-nya. Kalau lot size-nya lot per lot, ya sama dengan just in time. Lot per lot. Butuhnya 3, pesan 3. Kalau model lot size, maka acuannya lot size-nya. Lot size-nya 200 walaupun hanya butuhnya 3, tetap harus pesan 200. Dengan batch. Ini Kanban menarik material, modelnya tarik dengan kartu Kanban. Kalau ini manufaktur lama, itu metode dorong. Meskipun di era komputer tidak terlalu ditekankan. Karena lebih mengedepankan ini kartu Kanban. Kartu ya. Karena agak tebal materialnya. Kalau kertas tipis, maka gunakan kartu Kanban. Ketika dia dialihkan ke ini proses-proses sebelumnya, nah berimbang. Misalnya urutannya proses A, B, C, D, E. Maka E dulu memberikan permintaan ke D. D memberikan permintaan ke C. C memberikan permintaan ke B. Baru setelah itu A. Dan tidak harus menggunakan komputer. Tidak harus. Tapi kalau ada komputer lebih bagus. Kemudian yang kelima, setelah 4 tadi, MRP2, yang E di sini adalah CIM, Computer Integrated Manufacturing. Ini terintegrasi. CAD/CAM Robotik terintegrasi dengan sistem informasi eksekutif, sistem informasi manufaktur, sistem informasi fungsional. Berikutnya model sistem informasi manufaktur, SIM. Ada sumber internal, ada sumber lingkungan, eksternal. Subsistem input terdiri dari 3 bagian. Sistem informasi akuntansi, subsistem rekayasa industri, subsistem intelijen manufaktur. Maka dari subsistem input, ini sistem informasi akuntansi masuk dalam database, subsistem rekayasa, subsistem intelijen manufaktur masuk dalam database. Kemudian subsistem outputnya, subsistem produk, subsistem persediaan atau inventory, kemudian subsistem kualitas, subsistem biaya. Ini masuk dalam pemakai. Sumber internal. Input data atau informasi. SDM, material mesin, dan lain-lain. Ini internalnya. Eksternalnya, data pemasok
supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lainnya. Jadi ada sumber data atau informasi internal, ada sumber data atau informasi eksternal. Ini subsistem input, misalnya area penerimaan 1, kemudian masuk ke 2, diperiksa, kemudian gudang bahan baku kita simpan. Dari gudang bahan baku nanti ini buat ke area lantai kerja 48 ini. 4 ini langsung ke 5, ke terminal 6, 7. Kemudian ke gudang bahan jadi, setelah diproses jadi gudang bahan jadi, kemudian area pengiriman. Secara sederhananya gambaran subsistem input seperti ini. Dari luar masuk, kirim lagi keluar. Dari supplier diolah material itu menjadi satu produk, kirim ke customer. Kemudian subsistem input, ini ada subsistem informasi akuntansi, subsistem industrial engineering, subsistem intelijensi manufaktur, ketiga ya, model SI manufaktur. Subsistem input. Kalau subsistem output, ini ada 4. Subsistem produksi, subsistem inventarisasi, subsistem kualitas, subsistem biaya. Subsistem ini, inventarisasi, itu meliputi inventarisasi atau persediaan berkaitan dengan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadinya. Kemudian dengan maintenance, perawatan, dengan back order, pemesanan kembali, dengan purchase, pembelian, dengan EOQ, Economic Order Quantity, dengan EMQ, maaf. Economic Manufacturing Quantity. Yang satu ini adalah titik pemesanan kembali, yang satunya ini titik ekonomis atau jumlah manufaktur yang paling ekonomis. Contohnya apa? Kalau EMQ. Kalau EOQ itu ya, Economic Order Quantity, di dalam logistik sudah dijelaskan, di dalam P3 juga sudah dijelaskan, EOQ sedikit. Nah, saya jelaskan EMQ. EMQ itu kaitannya dengan berapa total atau berapa jumlah yang harus diolah agar ekonomis. Contohnya gini, ekstrimnya ya. Kalau misalnya kita itu pengen prosesnya cepat, misalnya mau goreng, mau buat pisang goreng. Kalau kita pengen proses ini produksi pisang gorengnya cepat, maka kita harus gunakan wajan yang besar dan menggoreng pisang goreng dalam jumlah banyak. Agar apa? Cepat. Tetapi kalau beli ini wajan, alat penggorengannya besar, dan kita hanya memproduksi atau menghasilkan produknya itu keinginannya cuman 1, 2, atau 3, maka nggak akan optimal. Kalau wajannya besar, tungkunya besar, nggak akan optimal. Nah, ini yang dimaksud dengan EMQ. Jadi menyesuaikan. Kalau misalnya di pabrik kertas Blabag itu tangkinya muat 3 ton untuk membuat bubur kertas, maka jangan hanya diisi 3 kilo. Muatannya 3 ton, tapi kita isi 3 kilo. Ya bisanya bisa, tapi enggak ekonomis dari segi manufaktur. Sama seperti kalau kita ngekos. Ngekos masak sendiri. Dan hanya dimakan sekali. Tiap kali mau makan masak, tiap kali mau makan masak. Enggak ekonomis. Lebih mending kita beli saja. Kalau kita sendiri ya. Tiap kali, tiap kali makan beda menunya, sayurnya.
Kalau kita masak sendiri, ya mending masaknya satu macam aja, dimakan untuk pagi, siang, malam. Tidak masak tiap kali pesan, harus ganti menu, harus ganti sayur. Kalau kita pengen seperti itu, ya ke warung aja. Kalau kita sendiri. Kecuali kalau kita dalam keluarga yang besar. Nah, bisa kita masak 3 kali. Itu akan ekonomis. Tapi kalau enggak ekonomis. Kemudian, kualitas, subsisten kualitas, ini saya tulis. Minimal ada 3 dalam kualitas itu. Yaitu bahan bakunya harus dicek. Kemudian perjalanan bahan baku itu diolah menjadi produk jadi. Ini saya sebut sebagai produk setengah jadi. Kemudian produk akhir. Ini produk yang sudah jadi. Kualitas minimal ngecek 3 tempat itu. Jadi material yang mau masuk, kemudian di tengah-tengah, meskipun nggak pas tengah di dalam proses, kemudian yang akhir adalah produk jadinya yang siap dikirim customer. Kenapa yang tengah itu juga perlu dicek? Contohnya kalau kita ini masak ini ya, misalnya di industri ini keripik salak itu. Keripik salak itu kalau kita goreng dengan penggorengan biasa, memang bisa kering, bisa jadi keripik, tapi warnanya nggak menarik. Nggak menarik. Kita misalnya ini, ya mungkin apinya Pak. Misalnya kita apinya kita kecilkan. Kita goreng keripik. Memang kalau api kecil, ini warnanya tidak sehitam kalau apinya besar. Tetapi lama. Kita gunakan api kecil untuk membuat keripik salad dengan ketebalan tertentu. Memang lebih ini, lebih tidak hitam, lebih tidak gosong. Sementara kalau ini, kita gunakan api yang besar, lebih cepat jadinya keripik, tapi agak lebih gosong ketimbang yang api kecil. Nah, bagaimana kita membuat yang optimal? Apinya tidak kecil banget, juga tidak besar banget, tetapi produknya menarik. Kalau kita lihat kan, ini keripik salak, itu tampilannya menarik. Masih ke kuning-kuningan gitu, nggak gosong. Tapi kering. Coba kita masak sendiri. Menggunakan kompor. Dan kering. Supaya nggak gosong seperti itu, bagaimana caranya? Ya kita buat vakum. Kita panaskan, pakai penggorengan vakum. Kalau pengen lihat langsung prosesnya, bisa di itu. Di daerah Sleman. Di daerah Sleman itu, yang pernah saya datangi sebagai pengabdian masyarakat, itu Busri, miliknya Busri, itu membuat keripik salak dengan wajan model tangki gitu. Pada ini temperatur tertentu dan model vakum. Sehingga apa? Hasil keripiknya itu bagus. Kuningnya kuning menarik, tidak gosong, tapi kering. Nangka, bisa nangka. Tapi kalau kita gunakan biasa, kita gunakan oven biasa dan sebagainya, nggak bagus. Contoh, ada berapa ini, mahasiswa UNS juga pernah nyoba. Lidah buaya. Lidah buaya untuk percobaan itu, dia kupas, kemudian kupas kulitnya dikeringkan. Pakai oven. Ternyata hasilnya gosong. Itu pun belum kering sekali. Udah gosong. Apalagi kering, maka gosong. Menggunakan oven, bukan menggunakan penggorengan, menggunakan oven. Gosong. Tetapi kemudian didandaki di Kaliurang, di ini dekatnya Kaliurang itu pintu gerbang, ada pengolahan ini untuk mengeringkan.
Nah, lidah buaya kan kalau kita kupas kan cairannya, lendirnya banyak sekali. Kadar airnya tinggi. Nah, itu dibuat model keripik bisa. Karena memang ada pengaturannya pada suhu tertentu dan tekanan tertentu. Supaya tidak gosong, tapi kering. Dan itu butuh percobaan. Karena masing-masing ini yang kita keringkan kadar airnya beda-beda. Jangankan jenisnya berbeda, lidah buaya dengan salak itu berbeda. Sesama lidah buaya, sesama salak pun kadang kandungan airnya berbeda. Sama seperti kalau kita makan semangka. Semangka kalau di musim hujan, sama di musim kemarau, kadar airnya beda. Walaupun sama-sama semangka. Demikian juga salak. Salak di musim hujan sama di musim kemarau, kadar airnya berbeda. Walaupun perbedaannya ya mungkin agak diabaikan, tapi berbeda. Tanaman tebu saat musim kering sama musim hujan beda. Rendemennya, manisnya beda. Nah, itu ketika dikeringkan, tentu saja butuh percobaan kalau bagi yang belum pengalaman. Tapi kalau yang sudah pengalaman, oke saja. Sudah terbiasa pada grade tertentu, diatur sedemikian. Sama seperti pengiringan ketika kita menggunakan oven yang besar ya. Karena saya punya usaha sama teman, adik angkatan kuliah dulu, itu membuat ini pengering rempah-rempahan, kunir mangga, jahe, lombok, itu kita keringkan. Lombok bagaimana kering, tapi tidak mengubah tampilannya, tetap masih gilap. Kalau kita lihat lombok itu yang merah itu, lombok cabai rawit itu merah, hijau dan sebagainya, dikeringkan tapi masih gilap, tidak gosong. Kita gunakan oven yang besar, yang sebesar kamar. Itu apinya tidak boleh besar, suhunya tetap harus dijaga. Api dari luar dihembuskan pakai udara, pakai ini fan, pakai kipas. Kemudian nanti di dalam ininya, ovennya juga ada kipasnya untuk mengeluarkan. Awal-awal memang tidak bagus, tapi lama-lama seiring waktu kita belajar, nah hasilnya bagus. Subsistem biaya digunakan untuk membuat laporan berkala dan laporan khusus. Manfaat sistem informasi manufaktur, ini hasil produksi perusahaan lebih cepat tepat waktu. Ya, setiap komponen dalam menunjang proses pengolahan. Hasil struktur ya, manfaatnya. Kemudian yang menggunakan ini, centang-centang, kalau ada subsistem persediaan, siapa saja yang menggunakan, kualitas siapa saja, produksi. Nah, ini sistem informasi manufaktur. Kesimpulannya, sistem informasi manufaktur adalah solusi tepat bagi prospek jangka panjang perusahaannya yang mengintegrasikan seluruh aspek manufaktur. Sistem informasi terdiri dari 3 subsistem input dan 4 subsistem output tadi. Kemudian di dalam sistem informasi manufaktur, komputer mempunyai 2 sifat. Sifat fisik, yaitu CAD, CAM, robotik, produk. Kemudian kalau ini sebagai sistem informasi, data yang akurat. Jadi ada yang sifatnya fisik, kaitannya di rantai produksi menghasilkan produk, ada yang sistem informasi dan data. Kemudian ada ROP, Order Point, MRP1, MRP2, Just in Time, dan CIM, Computer Integrated Manufacture. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan hari ini. Ada yang mau disampaikan? Sebelum saya serahkan ke Mas Fani. Halo? Belum, Pak. Belum, G? Baik. Mas Fani, monitor. Mas Fani. Mas Prasdika, maaf. Keliru lagi. Nggak konsen. Ya Pak, saya Pak. Oh iya, maaf Mas Prasdika ya. Keliru lagi. Sudah 2 kali keliru. Nggak monitor.
Monggo Mas Fasika, saya sudah. Bapak saya sudah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sino telah memberikan waktu untuk saya untuk membuat tutorial. Nah, di sini saya akan membantu Pak Sino untuk membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sistem manufacturing pada ERP Odoo. Seperti biasa teman-teman, silahkan nanti untuk diinstal dulu modul pada masing-masing modulnya. Nah, mungkin kalau kalian pakai yang versinya McLadmin nanti akan lebih kompleks ya. Jadi punya saya kemarin malam coba saya install pakai yang admin Michael itu gagal terus. Jadi mungkin kalau yang pakai aplikasi itu akan lebih kompleks, nanti bisa cari di YouTube mungkin lebih jelasnya, karena punya saya jujur ini nggak tahu kenapa nggak bisa diinstal lagi. Nanti tak tunjukin ada beberapa proses di situ juga, tapi punya saya ada, cuman nggak bisa dipakai. Terus kalau kalian pasti install modul in manufacture, nanti otomatis dia juga masuk ke inventory. Itu ada kaitannya dua ini. Terus kita klik aja. Nah, sini yang pertama kayak biasa. Jadi kalian kalau bikin satu produk itu akan terintegrasi dengan semua modul. Jadi kalian mau buat di manufaktur, mau buat di podcast, itu sebenarnya sama aja. Misalkan saya kasih contoh di sini. Nama ininya misal sepatu baby cowok ya ini. Nah, di sini ada dua tipe, dapat dijual sama dapat dibeli. Nah, produk kalian itu mau termasuk klasifikasi yang mana, itu bebas, yang dapat dijual atau dapat dibeli. Saya punya saya dapat dijual aja, punya sepatunya Derby, nanti bisa tambahin foto punya kalian. Udah, di sini ada beberapa keterangan. Ini yang pertama produknya, ini bisa dipilih sesuai dengan produk kalian. Ya, kosong tabel, service sama tabel produk. Pakai yang ini aja. Ini enggak terlalu, ini cuman biasa, kualitas sama delivery. Terus price-nya itu harga jual, misal saya taruh 150.000. Usaha di pajak. Nah, ini modal kalian yang dihasilkan, modal kalian yang dapat membuat sepatu ini, itu modalnya berapa di sini. Ini kalau ini harga jual, yang kos ini dia modalmu. Jadi dari satu sepasang sepatu ini dia modalnya berapa. Di sini misal taruh ya 120. Nah, jadi ada kenaikan harga HPP sini 30.000. Ini cuma internal references-nya aja, ini semacam kayak singkatan SD, barcode-nya nggak usah. Terus masuk ke inventory. Inventory ini juga bisa diklik di situ tadi, sama sini ada rotesnya, misal mau dibeli atau kita buat. Jadi dari produk ini kita tuh beli atau buat, kan ada juga tuh kayak semacam yang reseller itu dia kan nggak buat tapi dia beli lagi terus dijual lagi. Nah, di sini ada dua nih,
yang manufaktur sama beli. Saya pilih yang manufaktur, belinya enggak, karena kita bikin terus di sini juga ada keterangan nih, beratnya dari sepatu ini berapa, volumenya berapa, terus manufaktur lead time-nya tuh jadi dari bikin sepatu ini dia waktunya berapa, terus sampai ke customer itu dia berapa, misal dia inden atau apa namanya tuh, yaitu semacam dia tuh custom itu dia sampai ke customer itu berapa hari kayak gitu. Di sini manufaktur misalnya 4 pembuatan itu sampai ke customer misal 10 hari. Ini berarti kurang tahu juga karena biasanya di sini kan harusnya ada beberapa keterangan, misal beratnya itu pakai apa, pakai kilo, pakai apa di sini, tapi nggak ada. Kita taruh aja 0,3 di sini. Terus volumenya kita nggak pakai aja karena nggak ada volume. Sini cuma biasa. Cuman penting nanti juga bisa ditambahin di sini nanti punya kalian. Nah di sini tuh bakal juga terkoneksi dengan yang sana kok. Ini misal di sini udah. Saya klik save dulu. Nah, terus di sini kan ada keterangan juga tuh di sini on hand, forecast, info unit sama ini. Ini juga ada keterangan. Kalau di sini kita yang barang di tangan itu berapa, misalnya 00 ini masih belum dibikin. Forecastnya tuh yang waktu itu nggak masih 0 karena kita belum bikin. Unitnya yang dijual itu belum ada. Terus bill of materialnya itu belum ada karena kita belum bikin. Bisa bikin. Terus di manufacturing ini kita juga bisa bikin bom bill of material dari pembuatan sepatu ini. Misalnya kita klik di sini juga bisa. Sini nanti klik nah, sepatu derby ini kuantitinya berapa, kita mau bikin sepatu itu berapa unit di sini. Saya mau bikin 10 pasang. Terus kita outline. Nah, nama komponennya itu yang bikin sepatu itu apa? Misal boleh oke, sini ada ini kuantitinya misalkan juga ya, misal ojolnya kan berarti kan 2 pasang. Nah, sepatu ini kita bikin 2 kulitnya, misal ini 1 lembar 1 set di sini buat bikin ini 10 kuantitinya, berarti di sini nanti kalikan 20 ojolnya sepasang ya, kuantitinya 10. Saya pakai ini aja, nanti kita bisa dulu. Nah, berarti untuk menginstalkan 10 pasang sepatu ini kita butuh 1 lembar kulit sintetis, terus kursornya ini jumlahnya 20 karena 10 kali 2 kan 20 pasang di sini. 10 pasang kalikan 2 kan kanan kiri. Nah, nanti juga tambahin di sini. Ini juga sama tadi perintahnya dari produk ini, itu sama sebenarnya di sini. Nah, juga ya. Terus ini kan ada struktur cost-nya, kan kita masih 00 di sini. Kita belum bikin karena di sini masih kuantitinya 1, produknya cost-nya belum ada kan. Cara ngambilnya gimana? Kita klik produk, dia bomnya itu juga nempel di sini semua. Jadi misal kita kulit sintetis, nah di sini deh. Klik edit. Nah, ini kan karena kita pilih juga di sini.
misal satu lembar itu dia harganya 250.000. Jadi nggak usah pajak, modalnya kita nanti 200 juta. Tapi kita opsinya ini karena belum ada harganya kan satu tadi harganya. Satu pasangnya itu kita 20.000 katakanlah. Jadi di sini kita 15.000. Nah, kita balik ke sini. Nanti kita keluar ke sini. Jadi harganya ini semua keluar, jadi kita otomatis di sini menyesuaikan. Itu strukturnya nanti tinggal cuma buat ini. Terus misal itu kita bikin di sini, kita bikin apa sepatunya itu gimana yang order, kita klik create. Di sini kita ketikkan bikin satu itu. Nah di sini otomatis barangnya udah keluar di sini semua. Jadi dari bill of material tadi udah mantap. Nah jadi dari udah kalian inputin tadi itu dari bill of material itu udah keluar di sini. Jadi otomatis kalau kalian klik dari sepatu derby tadi, di sini udah ada komponennya. Oke, kan sudah semua. Nah, di sini kenapa merah? Ini juga karena kita kan belum inputin nama ininya juga apa produknya. Jadi misal di sini, ini kan pasti 0 di sini. Nah, ini kan masih ada 0 unit di sini. Caranya gimana Mas? Jadi kalian klik ke forecast, terus kalian bikin dulu di sini. Kayak kemarin yang caranya kemarin tuh pilih vendornya dulu, terus apa lagi? Terus ini boleh. Nanti terus penerimaan ini ada. Nah di bagian sini ada request conversion, nanti pas di bagian sini tuh dia masuknya ke sini inventory. Sini ada waiting kan, ini ada 2. Nah ini kan di sini ada 2, kita juga masuk di sini. Selesai.
Seharusnya udah masuk di sini. Inventory. Nah, di sini tuh dia udah masuk ini 99 unit karena tadi kan kita kan masih on hand-nya kan masih 0 ya. Jadi ditambahin dulu atau di forecast terus kalian nanti bikin kayak kemarin misalkan kalau pakai yang trial kan mesti hilang tuh. Kalian sesuaikan lagi sama yang pertama forecast kalian tuh, terus nanti diklik ini, klik order, terus bikin. Nah, nanti disesuaikan sama yang di sini yang mau di apa nih di sini tuh udah berapa yang mau. Soalnya kalau di sini tuh masih 0 otomatis yang kayak saya contohin tadi pas mana ya sininya ini. Nah ini kan udah nih udah satu dia stoknya itu udah ada, jadi di sini tak kasih perbedaannya. Kalau merah itu karena kita belum melakukan order, jadi di forecast tadi stok kita tuh masih kosong, jadi 0 dikurangi 20 kan tetap minus kan, jadinya ini merah. Nah tadi kalau 99 dikurangi 1 otomatis kan masih banyak 998. Nah di sini perbedaannya tuh merah sama yang udah kayak hijau kayak kebiru ini. Itu sih contohnya. Di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung? Ada Mas. Yang langkah terakhir tadi Mas. Yang mana? Yang ke forecast tadi Mas. Ini? Iya yang ngisi itu Mas. Ya yang forecast. Cuman ini aja. Ini langsung klik sini. Create. Pertama kan tak jelasin lagi. Yang pertama kan kalian sini dulu ke produk. Ke produk. Oh, misal ke produk. Terus nanti kan kalian ngasih bom tuh, ngasih bom material apa aja di sini. Misalkan tadi kan tak kasih 1, 2 ini kan masih 0 ini. Udah kan selesai yang di sini tahap ini. Terus tadi kan tak jelasin yang di sini perbedaannya tuh karena di sini masih kosong, otomatis kan di sini merah semua tadi. Nah, caranya kalian tuh melakukan pembelian bahan dulu untuk melakukan manufacturing. Di bagian mana Mas? Bagian forecast. Terus kalian ini bikin dulu kayak yang kemarin. Sini tadi kan aku pakai nama perusahaannya kan Happycraft. Nah, ini nggak usah, subjeknya ini juga ditambahin nggak apa-apa ya, sama loh. Terus nah di sini kalian lakukanlah kan aku udah bilang kalau kalian bikin di satu tempat itu bakal terintegrasikan dengan beberapa modul, jadi nggak usah khawatir di situ. Misal tadi kan udah bikin di sana, nah kita masukin tuh yang di sini tuh tadi apa yang mau melakukan pembelian bahannya itu. Misal tadi kan outsole 1 ini kan belum ada, terus ini kan jumlah kuantitinya itu kan berapa, misal saya bikin 100, di sini kan udah otomatis kan kuantitinya. Ya udah, terus kalian di sini kan save dulu. Di sini kalian misal udah benar confirm order. Nah di sini bisa kalian klik di sini ataupun kalian masuk ke inventory. Di sini udah ada 2 nih, 1 terlambat, 1 waiting. Kalian klik tuh yang ini di manual 1 nih. Nah misal di sini tuh permintaan kalian itu yang datang kurang dari 100, misal dicek itu hanya ada 99, maka di sini bisa kalian ubah. Nah, di sini bisa kurang 2 dengan 8. Ya kalian save foto, terus kalian akan validasi dulu adakah ini yang create back order atau no back order. Kalau di sini itu create berarti nanti dia nggak balik, tapi kalau di sini nanti kurangannya bakal dikembalikan kalau nggak salah 2. Sekarang saya bikin yang ini aja. Nah di sini kan nanti bapak permintaannya 2, ini misal udah habis nanti dikirim lagi 2 Pak. Kalau enggak kirimnya secepatnya 2 susulan intinya itu. Begitu. Nah, kalian masuk ke sini, kalian masuk ke manufacturing tadi, kalian di sini. Nah ini kan udah 20 nih, udah hijau berarti
si stok tadi udah ada unavailable di sini. Masih bingung? Jelas, Mas. Jadi kan sepatu derby ini kita bikin 10 pasang. Kita butuh kulitnya misal bikin 5 ya juga bisa. Harusnya kan stoknya tadi kan masih 98 ya. Ini tak share, harusnya juga masih ada. Oh ya, ini masih ini 5, ini kan 20 nih. Jadi kan stok kita masih banyak tuh. Ya udah, kalau udah kita confirm aja. Yes. Kalau udah gini, kita klik as markdown karena udah ditandai. Kita apply. Udah, ini udah selesai. Jadi di sini itu udah jadi kuantitinya 10/10 itu kita bikinnya. Nanti yang bahan yang dibutuhkan ini 5/5 ini udah oke semua. Jadi tadi kita bikin tuh stoknya masih di sini. Misal kalau kalian belum bikin itu pasti sini merah dan sini paling minus kalau nggak salah. Tadi kayaknya minus di sini minus. Udah ya, oke. Sudah kita kembalian. Ini kan udah terkomplit nih, jumlah kuantitinya 7 yang tadi tuh. Ini testing udah oke. Jadi terus nanti kita ngeceknya di mana Mas, di inventory. Nah, di sini ada satu progress tuh. Di sini nanti dia masuknya di sini. Tuh isi mana sih? Itu dia. Kenapa tadi mana ya kok hilang? Oh, harusnya kalau tadi belum di ini, mohon maaf tadi keliru. Misal punya kalian tadi udah kayak gini. Nah, ini kan perbedaannya di sini tuh. Kulit nabati punya yang tadi kan udah 5/5. Di sini kan konsumsinya tuh 0 karena ini belum ada. Saya bikinnya belum ada 2 ini. Nah, di sini pasti dia 00 belum ada. Nah, terus nanti misal ini kan udah, nanti kita ngeceknya kalau ini barang baru diproses itu ya di sini di inventory. Nah, di sini tuh ada satu proses ini punyanya si kulit ini si tas ini. Misal nah ini nanti kayaknya hilang juga. Apply. Nah, ini kan hilang kan. Nah, di sini nanti pasti juga hilang. Nah, kayak gitu. Terus juga hilang. Jadi ngeceknya nanti misal kita di manufacturing, terus di sini kita mau manufacturing order, ya kan? Nah, di sini tuh udah ada. Nah, ini tadi namanya apa ya? Tadi udah otomatis tuh. Kita misal sini 20. Nah, di sini tuh pasti juga udah secara otomatis nambah sininya kan 20 kali 20 kan 40 di sini. Tulis nantinya di sini 2. Jadi udah secara otomatis kok kita confirm. Di sini. Nah, di sini kan satu tuh proses tuh. Ini. Udah kayak gini. Saya coba pas analisis nanti di sini komponennya jadi kualitasnya kan 2 unit, per unitnya 200, totalnya kan 400. Sini 40 kali 15.600 kali 1 juta. Di sini ada komponen ini kayaknya pajaknya dia 50 di sini. Jadi nanti totalnya 1 juta. Situ kalau juga di print bisa. Nanti kita masuk invoice, isinya di sini keluar juga. Ya masih bingung?
kita udah pakai 3 modul soalnya. Jadi kemarin kan yang kemarin sebenarnya kan juga bisa tak bolak-balik, tapi kan kemarin ada gimana. Sekarang kita pakai 3 modul sekaligus. Jadi bisa juga dari manufacturing ini kita masuk ke apa sini ke accounting nanti juga nggak sama, nanti prosesnya juga kayak gitu. Tapi kita akan lebih fokusnya kan materinya kita ke manufacturing. Jadi kalau tidak menggabungin dari ketiga ini nanti bingung. Di sini kan juga harus ada ini, kita harus ngisi ini biar di proses manufacturing ini juga ada unitnya. Nah, itu cuman ada beberapa cara dari saya. Tapi kalau punya kalian yang pakai database-nya si Michael itu, di sini ada konfigurasi itu lebih kompleks lagi. Jadi, nah di sini tuh ada beberapa yang harus dicentang. Nah, kalau punya saya ini juga ada MPS nih, Master Production Schedule, itu nanti kita nentuin produksinya, jadwal produksinya di sini. Nah, jadi itu banyak di sini. Jadi emang ERP ini udah terintegrasi sama beberapa kegiatan. Jadi misal sangat membantu sekali di sini. Kalau punya saya tadi kan yang mau tak tunjukin ada work process order itu, nah itu kayak semacam ada kayak lead time per bagian. Jadi misal dari kalau alur pembuatan sepatu kan misal dia bikin pola dulu, dia bikin desain dulu, bikin pola, terus dia potong bahan, kita jahit, kita rakit, finishing kan. Nah di sini tuh juga ada, di sini sebenarnya bisa, tapi berhubung punya saya nggak bisa, mungkin kalau punya kalian nanti pakai yang database itu punya Michael itu bisa dicoba juga. Nah bedanya tuh di sini nanti, di sini tuh ada planningnya, tapi punya saya tuh, nah di sini harus terkunci, harusnya di sini tuh bisa ada work order planningnya tuh. Sini jadi kan di sini kan kelihatan tuh dia kayak semacam merakit dari bagian ini terus ini. Nah tapi punya saya nggak bisa karena di sini dia terkunci di sini. Harusnya bisa dibikin di sini terus ada itu juga. Tapi yang penting ini dulu aja sih. Ya Pak Seno. Jadi cuman yang poin pentingnya aja dulu ya Pak Seno. Kalau yang ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Punya saya soalnya nggak bisa. Oh iya. Iya, monggo. Iya. Yang penting kalian bisa bikin punya produk dulu, terus apa bikin ini order, request ordernya itu, dan ini kan di sini juga akan tambah-tambah juga. Nah kalau bisa punya kalian ada ya silahkan ditambahin di sini. Jadi ada banyak sekali, jadi bisa lebih kompleks. Punya saya soalnya terkunci, harus kalau bisa tak tunjukin, tapi punya saya terkunci nggak bisa di MPS di work order ini proses ini. Di MPS pun juga sama punya saya nggak bisa. Harusnya ada, jadi misal di jadwal ada master production harusnya bisa, tapi nggak tahu nggak bisa. Tuh. Ada yang masih bingung buat cara input itu? Mas, izin nanya Mas. Itu tadi kan punya Mas tadi yang di bagian manufacturing itu yang pas masukin produk itu kan. Nah di situ kan ada general information, salesnya, inventory sama accountingnya. Nah di tampilan Odo punya aku ini cuma ada general information sama inventory. Nah itu apakah tidak mempengaruhi? Terus yang kedua Mas, punya Mas tadi setelah Mas masukin bill of material, Mas kembali ke produk. Nah Mas itu kan pilih dari produk bahan dari sepatu tadi. Nah itu kan ada bisa masukin berapa persen pajaknya. Nah punya kita nggak ada Mas, cuma ada masukin sales price-nya. Oh nggak apa-apa, punyamu pakai yang ini berarti ya, database itu kayaknya lebih bisa itu, lebih banyak, lebih kok udah enak, jadi kayaknya udah satu kok. Kalau di sini kan dia masih inputnya satu-satu, tapi kalau punyamu nanti dia udah masuknya langsung kayaknya kalau nggak salah. Kalau di sini kan cuma trial, punya aku tak install kemarin malam tuh nggak bisa, dari dulu tuh, dari kemarin malam tak coba lagi nggak bisa gagal terus. Nah tapi itu nggak masalah sih, nggak ngaruh juga, sama aja. Di sini nggak masuknya. Kalau masuk ke produk di sini, makasih Mas. Otomatis kalau kamu bikin bill of material di sini misal ada ini,
dia maksudnya nanti ke produk juga. 1-2 ini nanti dia kalau di trial tuh dia maksudnya di sini. Tapi nggak tahu kalau di database-nya itu harusnya juga sama sih. Maksudnya juga pastinya terus nanti ditaati juga. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting ada keterangannya sama begini tuh. Ada lagi? Masih belum? Jadi tadi cuma 1, 2, 3. Terus itu yang laporan terincelnya itu ada bikin 1, 2 itu nanti disertain. Udah jadi. Tinggal dianalisis di harganya itu. Kita coba. Gampang ya? Yang bingung? Gampang-gampang susah, Mas. Kalau bisa, Mas. Gak paham, Bang. Kan cuma klik-klik aja toh. Ini kan kamu udah masukin datamu, tinggal join order, request consultation, di sini ada banyak toh. Di sini klik apa, kan udah ada nih, tinggal cari aja. Penting step by step-nya tahu, paham kok. Ya. Udah cukup? Siap, Mas, cukup. Pak Seno, sudah Pak Seno? Oke, matur nuwun Mas Plastika. Baik ya, itu praktikum kita hari ini berkaitan dengan sistem informasi manufaktur, di mana dalam sistem informasi manufaktur juga terkait dengan informasi-informasi yang lain berkaitan dengan input, proses, dan output. Input apa saja bisa berkaitan dengan material, pasokan, pemasok, bisa berkaitan dengan tenaga kerja, jam mesin, dan seterusnya. Nanti prosesnya apa saja? Kalau tadi juga sebutkan kaitannya ada apa? Order point, kaitan perusahaan, kemudian ada MRP, MRP 2 dan seterusnya dalam prosesnya. Kemudian yang berikutnya outputnya produk akhir. Itu mungkin yang bisa saya garis bawahi berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, saya akhiri kuliah kita. Terima kasih Mas Plastika telah membimbing adik-adiknya. Saya akhiri, mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Basmara. Ya, Chandra. Ya, saya tutup. Leave meeting.